Oke, cheerleader, keren banget. Kita kan sering nyanyiin lagu ini Ini ya. Sahabat Pagi itu pas sampai masuk ke Twitter, Iya, nanyain pada kan? nanya. Itu yang suka dinyanyiin sama Bang Andre sama Esti apa sih itu? Itu cheerleaders, tapi Iya. yang versi Pentatonix ya. Kalau yang tadi Pace bawain, ada yang Betul. Omni segala macam. Oke, kalau begitu sekarang kita sudah masuk ke dalam segmen Tahukah Kamu? Lemesin aja, Relax, jangan dilawan. lemesin aja jangan dilawan. Jangan dilawan. Oke, asik. Kayak lu di pantai-pantai gitu ya. Yoi. Ombak-ombak gitu. Nah, ini ada pertanyaan ada kalau pertanyaan dari Sahabat Pagi. Dia mau nanya, katanya. Nanyanya jangan dulu, jangan kasih tahu kita dong Oh, oke, nanya. oke. Langsung aja kita lihat tayangannya. Oke, ini dia. Aku Amanda, mau nanya nih buat Bang Andre sama Teh Hesti. Bener gak sih kalau misalnya jus cherry itu bisa ngebuat kita tidur lebih lelap? Jawab ya. Cherry, oke. Oke. Kalau menurut pendapat saya, menurut saya jus cherry itu bisa membantu tidur Anda lelap. Yang pertama adalah siapkan cherry di jus. Jadi sebelum tidur, Anda minum obat tidur. Habis itu minum. Nah, yakin, pasti itu. Itu berarti karena obatnya, bukan karena jus cherry-nya. Ya jangan itu pendapat saya. Oke. Itu Kalau saya. pendapat saya, jus cherry itu memang bisa membuat tidur lelap. Caranya adalah, ketika Anda ngantuk, Anda pegang jus cherry, jangan dipaksa. Lemesin aja, jangan dilawan. Ketika udah mulai ngantuk, tidur aja. Itu cherry-nya apa ya? Ya dipegangin aja. Kan gak diminum atau apa? Nggak diminum. Enggak. Ini alami banget soalnya. Bagaimana kira-kira? Jawaban siapa? Saya apa Esti yang kira-kira paling benar? Pace, jawaban gue kan ya? Coba Pace. Menurut Pace gimana? Masuk. Tar, sabar. Oke, nah ini Pace Begini. ini ahli dalam bidang cherry. Karena namanya Pace. Oh, Pace apa? Pak Paceri. Gue pikir jadi jin cherry. Jin cherry udah laku. Oh, belum ya? Semangat banget. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih insomnia itu Jus cherry. oh jus cherry. Ya, oke. Kan insomnia bener gak bisa tidur tuh Ya, bisa kan. tidur. Insomnia itu biasa dialami sama banyak orang. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau yang belum nemu cara mengatasinya, pakai cara ini aja ini. Minum jus cherry 2 kali Berarti sehari. bener jus cherry bisa buat tidur, biar lelap. Nah, karena menurut penelitian eksperimental biologi, ini bisa membantu tidur 90 menit lebih lama setiap malam. Dengan makan jus cherry ini. Nah, jus cherry adalah sumber alami dari hormon yang bertugas memberikan rasa ngantuk. Oh. Jadi nggak ada efek sampingnya dibanding kita minum obat-obatan untuk tidur, bahaya malah. Jadi jus Gitu. cherry itu ada menimbulkan rasa kantuk. Iya. Katanya daun kangkung bisa bikin ngantuk juga ya? Ya, Itu bener atau enggak sih? Benar. Apalagi kalau minumnya pas udah begadang 3 hari, makan daun kangkung, pasti ngantuk kita. Gak ada hubungan sama Gitu. cherry ya. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu ya untuk sahabat Berarti. pagi yang tadi nanya. Paling tahu ya Udah kan, Pace udah ya? kan? Kopi mana? Saya balik dulu. Sonde. Sabar, sudah tunggu lagi ya. Kopi mana? Ke posisi semula. Oke lah. Sonde apa sih? Sonde itu jangan. Oh, jangan. Sonde. Bener kan, Cek? Sonde itu jangan kan? Iya. Sonde. Sonde mande. Itu onde mande. Ini ada sahabat pagi lagi. Iya, ada Pak, sahabat ya? pagi lagi yang mau tanya. Silakan, Coba kita kita langsung lihat. buka lainnya. Silakan. Nama saya Jamilul Ghafor. Bang Andre, saya mau tanya, kalau tangannya kemertekan, Lu terus mau kenapa kalau bertekan terus kenapa? Pak Andre saya mau Malah- nanya. Kalau tangan gemeretekan, Itu urusan lu, tangan-tangan lu. Ya kan? Pertanyaannya apa, Pak? Aduh, bapaknya juga kadang-kadang. enggak ada nanya. Kalau tangan apa gemeretekan jari tangan kan gertek. Kebiasaan nggak? Aku kebiasaan nih sampai sekarang. Itu kan enak tuh rasanya. Itu Betul. bahaya nggak sih? Mungkin aja kita lebih baik tanya sama dokter aja. Tapi gini deh, kalau gemeretekan itu apa menggemeretekan jari, waktu itu aku pernah coba, aku merasa nggak enak malah. Kenapa? Malah teman aku yang enak. Kok bisa? Iya, soalnya aku lagi ngegemeretekin jarinya temen aku. Oh. Jus cherry. Kita tanya dokter aja ya. Pak Jerry. Halo dokter. Halo, Selamat pagi dok. pagi. Aduh, ini saya dengan Andre nih dok. Dan juga Iya. ada Hesti di sini. Ini tadi ada barusan sahabat pagi mau tanya kepada kita
Katanya kalau menggemertekan jari itu sebetulnya Bahaya atau enggak sih, bahaya Dok? atau enggak sih? Atau justru melenturkan otot-otot jari Oh, kita? dibunyiin gitu Iya, ya. dibunyiin gitu. Kretek-kretek gitu. Memang di zaman sekarang kalau pegel-pegel itu mungkin cara yang paling cepat dengan singkat dengan cara ngebunyiin gitu ya, Betul. tulang-tulang jari, punggung maupun pinggang Iya. ya. Iya. Kepala, sampai Secara kepala, sampai leher juga. medis Kretek-kretek. itu sebenarnya kurang baik Oh, kurang. ya. Kenapa dia bisa terjadi gangguan saraf di ujung-ujung jari gitu ya. Dia efek untuk sekarang memang belum ada ya. Belum begitu nampak, mungkin nanti efeknya pada saat usia lanjut. Jadi lebih baik dikurangi ya kebiasaannya. Iya. ya. Seandainya begini, lebih Dok. baik dikurangi atau jangan. Karena itu bisa menyebabkan kelainan saraf di ujung-ujung jari. Nah, seandainya gini, Dok, kalau yang terjadi dengan tidak sengaja, misalnya ketika habis nge-gym, ada yang namanya fase stretching. Ya, ketika kita men-stretching, Apa itu? stretching. Jadi kita misalnya Stretching. dibantu oleh personal trainer kita atau pelatih kita, Betul. misalnya Di-stretch. di stretch, tiba-tiba Biasanya bunyi bunyi, kan, oh. retak. Oh, gitu. Itu kan tidak sengaja memang bunyi secara sendirinya gitu. Itu Iya. tidak apa-apa. Jadi sebenarnya begini, kalau stretching itu kan semua anggota gerak tubuh memang bergerak Iya. dan butuh tenaga untuk mengkontraksi otot-otot. Kita tahu sendiri otot-otot kan selalu berdekatan dengan tulang, Betul. otot saraf. Jadi otomatis dia pas kita gerakin atau melakukan stretching setiap hari atau kapanpun itu pasti ada bunyi yang seperti Mas bilang tadi. Iya. Jadi sebenarnya itu juga sering juga nggak terlalu Nggak baik. bagus. Terlalu Iya. sering juga nggak bagus ya. Jadi intinya adalah lebih baik kebiasaan itu dikurangi ya, Dok. Karena untuk Dikurangi, efek betul. ke depannya mungkin ketika Betul. masa tua karena apa ya zat-zat Ya. di tulangnya itu ya mungkin akan berkurang fleksibilitasnya ya, Dok ya. Betul, Lebih betul. Terima kasih ya, Dok, atas Iya, waktunya. makasih ya. Selamat Makasih, dokter. beraktivitas. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Nah, Oke, ini kan mesti ditahan nih gue nih kayaknya nih. ya, tapi ya selama itu masih bisa dikontrol mah nggak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah ya. Ya, jangan terlalu sering karena aku termasuk yang sering pasti kretek-kretek sehari itu pasti itu ya. Oke. Ya, ada informasi yang menarik dan gue yakin informasi ini akan lebih bagus daripada informasinya Bang Andre. Coba Westi duluan. Nih, informasi yang pertama adalah tahukah kamu asal usul botol plastik? Saya tahu, kalau plastiknya itu ternyata ada sejak ke abad ke-19 awalnya ya. Menggantikan bahan umum kayak gading dan juga karet. Ya. Zaman dulu masih memakai itu. Nah, penemu plastik pertama kali itu Alexander Parkes. Menurutnya plastik itu lebih murah daripada fleksibel dibanding dengan karet. Pada tahun 1940-an perkembangannya semakin luas dan bermuncullah berbagai jenis plastik. Ada yang plastik yang keras, ada yang plastik yang mungkin Lembek. lebih elastisitas ya, lebih lembek. Nah, asal usulnya memang dari abad ke-19-an. Awalnya justru pakai karet dan juga gading. Itu info kamu. Oke, bagaimana dengan informasi saya berikut ini? Apakah lebih menarik daripada Esti? Kita lihat informasinya. Ini dia. Tahukah kamu? Bekerja sambil berdiri itu sama saja kita lari 10 km. Masa sih? Coba kamu berdiri. Nah, ini sama dengan lari 10 km. Kalau lari 10 km itu sekitar 2 jam ya? 2 jam. Biasanya bekerja sambil berdiri selama 4 jam. Oke. Itu mempunyai pembakaran kalori yang sama dengan olahraga. Kalau bekerja sambil duduk, kalori yang terbakar 2,6 kalori per menit. Oke. Tapi kalau kita berdiri, terbakarnya 3,3 per menit. Gila nih campers nih ya, luar biasa lo ya. Berapa jam ya? Berapa jam mereka Nih, berdiri ini semua udah nih, lari 10 kilo kameramen nih ya. Kalau durasinya 4 jam nih lu luar biasa. 10 K, Hebat. 10 K. Tapi perut kenapa pada tambun semua ya? Kalau itu udah susah deh kalau itu. Mau terbawaan. Yang ini dong. Nah, jadi kalau kita bekerja sambil berdiri selama 4 jam sehari, dari Senin sampai dengan Jumat, akan membakar kalori Senin Anda sampai Jumat. 650 kalori. Sama dengan lari sejauh 10 km.
Luar Jadi berdiri aja biasa. deh 4 jam ya setiap hari. Sambil bekerja ya. Sambil Jadi bekerja. kayak ada waktu itu kita pernah bahas di perkantoran. Jadi dia sudah tidak lagi menggunakan kursi untuk pegawainya. Sambil main untuk di komputer, mengerjakan tugas-tugas pekerjaan di kantor sambil berdiri. Oh, karena itu sambil tadi, olahraga, sambil olahraga. sambil memang ada Bagus juga efeknya. ini, bagus juga. Jadi kalau misalnya nih anak-anak campers kan Senin sampai Jumat nih kerja nih ya sambil berdiri tuh ya. Set, 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 set. 10K lu dapet. Udah dapat. Luar biasa, manfaat. Jangan pada duduk ya. Jangan pada duduk, berdiri semua. Mulai sekarang bangku-bangku potong-potongin semua ya. Silakan info Bagus selanjutnya. infonya ya. Iya. Nggak nyangka dapetnya lebih bagus dari Iya saya dong. deh. Aduh. Oke, tahukah kamu Candi Borobudur itu disusun dari 2 juta batu? Saya nggak mau duduk, Saya juga nggak mau, saya mau berdiri aja. Ya. Biar terbakar kalori saya. Jadi Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun oleh Raja Samaratungga dan nama arsiteknya adalah Gunadarma. Diperkirakan Gunadarma merupakan simbol dari nama seseorang yang punya intelektual yang sangat luar biasa. Oh ya. Ini warisan nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Dan ternyata Candi Borobudur itu disusun, kalau kita hitung-hitung ini, dari 2 juta batu. Luas bangunan Candi Borobudur kan 15.129 meter square yang tersusun dari 55.000 meter persegi meter kubik batu dan juga 2 juta potongan batu-batuan. Wow. Ini wow, salah wow. satu misteri tentang Borobudur adalah gimana ya Mereka membangun itu ya? kondisi, bangunnya gimana caranya, kondisi sekitar candi ketika dibangun dan kenapa candi tersebut ditemukan dalam keadaan yang terkubur. Berarti zaman dulu mungkin tanahnya tinggi banget kali ya. Nggak paham Lama-lama saya. turun Waktu akhirnya. itu saya pernah nonton di Discovery Channel kayak gitu soal keajaiban-keajaiban dunia kan, gimana cara dibangunnya Mesir, bangunnya Candi Borobudur ataupun arsitektur zaman dahulu yang ternyata ketika diselidiki ini kayaknya nggak masuk akal deh kalau dibangun zaman dulu dengan tangan kosong gitu Dan kan. ternyata kuat banget hasilnya Dan candi luar kan. biasa, ada penelitian yang bilang katanya dulu itu justru peradabannya sudah sangat amat modern Sangat dan modern. kita kembali lagi ke nol. Kembali ke nol. Mungkin itu, saya sih Mungkin ya. agak percaya juga Iya, seperti iya, itu. iya. Ya, Oke, oke. sudah Nah, tahu juga. ngomong-ngomong tadi saya pernah bilang sama Esti, kalau saya mau ngasih tahu kamu tentang UFO kan. UFO. Iya. UPO Pak, UPO. UFO. Oh iya, saya kan orang Sunda. Itu bisa ngomong UFO. Iya. UFO. Hal ini terungkap ketika seorang awak pesawat luar angkasa dari Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS mengupload gambar di akun Twitternya yang menunjukkan sebuah objek dan diyakini ini adalah penampakan UFO. Unidentified flying object. Nah, UFO. para penggila alien percaya bahwa astronot ISS asal US Scott Kelly telah menghabiskan 1 tahun di orbit ini dan lagi mencoba untuk memberitahu dunia tentang keberadaan alien. Menurut mereka, NASA menyembunyikan kebenaran tentang UFO dari publik. Iya, waktu itu ada pernyataan dari salah satu petinggi di NASA yang menyebutkan kalau pemerintahannya Amerika sudah pernah NASA sudah pernah berkomunikasi dengan alien. Manusia Alien. alien. Ya, dengan itulah salah satu. Tapi tahu atau benar itu beritanya hoax atau tidak gitu Iya, kan. iya, sudah. Dan muncul lagi lah bukti-bukti baru. Nanti kita undang aliennya kembali ya. Jangan. Oke deh, sebentar, ada telepon nggak? Kayaknya saya mau nerima telepon. Kalau mau terima telepon pakai telepon sendiri. Mau Enggak, kemana sih kayaknya saya udah gelisah janjian banget. sama pedagang. Oh, tuh kan Biasa mau dong. jajan. Bukan, aku kan tahu kan kebiasaan aku kan. Makan pasti bawa tukang dagang. Aku mau bawa tukang dagangan yang lain daripada yang lain dan ini enak banget. Bakso. Bukan. Ketoprak. Nanti dong, jangan dikasih tahu sekarang. Biar penonton penisirin. Penasaran? Iya nggak? Aku cari dulu ya. Udah janjian Ya udah. di depan situ, oke? Jangan lama-lama. Oh, tenang aja. Tunggu ya. Biasaannya kalau urusan sama makanan pasti dia datangnya sama gerobak-gerobaknya. Jangan kemana-mana ya, tetap di pagi-pagi semangat.